Tema kita hari ini adalah mengatasi stagnasi rohani. Kita akan membaca firman Tuhan dari dua bagian. Pertama dari kitab Ulangan, pasal yang pertama, kita kembali ke kitab Ulangan. Saya sudah beberapa kali berbicara dari kitab Ulangan ini, dan selalu saja muncul mutiara-mutiara baru. Dan hari ini kita akan kembali membaca dari ayat 6 dan yang ke-7, Ulangan pasal 1 ayat 6 dan 7, lalu nanti kita akan lanjutkan dari perjanjian baru, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ulangan 1 ayat 6 dan 7 saya bacakan untuk kita. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb atau di Sinai. Demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Saya sudah tunjukkan petanya beberapa waktu yang lalu ya. Pergilah ke sana dari mulai Yordania sampai ke arah Irak, sampai ke Libanon sana, sampai ke selatan. Pergilah ke sana kata Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Inilah firman dari Dia, dari Yesus, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka, para rasul itu yang menyebut dirinya rasul itu pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, arti stagnasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan terhenti. Itu berarti tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan. Macet, tidak maju, atau kalaupun maju tapi sangat lambat. Itulah arti stagnasi. Berhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan, macet, tidak maju-maju. Kalaupun maju, sangat lambat. Saudara-saudara, keadaan seperti ini di dalam kehidupan rohani orang percaya juga terjadi. Stagnan itu berbahaya sekali. Rohani yang tidak maju, rohani yang berhenti, yang tidak aktif, tidak jalan, macet, itu sangat berbahaya. Rohani yang stagnan bukan berarti tidak ada aktivitas. Masih ke gereja, masih berdoa, masih baca Alkitab. Mungkin baca Alkitabnya beberapa pasal dalam sehari, mengikuti ada gerakan membaca Alkitab. Dia masih baca, beribadah setiap minggu. Apalagi tidak beribadah ya. Tapi rohnya sudah mengalami kejenuhan. Rohnya sudah kehilangan gairah.
rohnya sudah tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Itu stagnasi rohani, sudah berhenti, tidak maju, mundur ya tidak, maju juga enggak, berhenti atau lambat sekali. Itu stagnan. Ya banyak hal yang dilanda oleh stagnasi ini. Ekonomi bisa stagnan, tidak bergerak. Lalu lintas bisa stagnan. Dan itu menjengkelkan sekali. Kalau tidak berjalan stagnan, kadang-kadang kita putar. Beberapa kali di jalan tol, saudara-saudara, ada stagnasi perjalanan di Semarang itu ya. Kalau kami mau naik, seringkali itu di daerah Gombel itu, walaupun tanjakannya sekarang nggak terlalu tinggi, tetapi beberapa kali terjadi stagnasi perjalanan di situ, stagnasi transport. Dan beberapa kali ada orang melawan arus mundur, saya pun akhirnya ikut mundur atau muter sedikit, itu di jalan tol loh saudara ya, lalu kita ambil jalan keluar ke Jatingaleh, lalu cari lagi pintu tol yang baru. Karena apa? Itu akan membuat kita mungkin bisa berjam-jam tinggal di jalan yang sama tanpa bergerak, atau kalaupun bergerak, bergeraknya lambat sekali. Bapak Ibu sekalian, orang Israel di Gunung Sinai, di Gunung Horeb mengalami stagnasi. Israel ada di situ kurang lebih 2 tahun. Mereka berhenti di situ, mereka tidak bergerak, mereka tidak aktif, tidak jalan, tidak maju. Tujuan mereka harusnya ke tanah Kanaan. Tapi entah bagaimana berhenti di sekitar Gunung Sinai. Ya kadang-kadang kita sih menghibur diri dan berkata, oh di situ Tuhan bermaksud memberi 10 hukum Taurat atau titah. Tuhan memberi tata ibadah. Tuhan menuntun mereka, mengajari mereka bagaimana beribadah kepada Tuhan. Dari itu butuh 2 tahun. Tapi ayat tadi berkata, saudara-saudara, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Tuhan mempermasalahkan karena apa? Karena itu tidak baik. Perjalanan mereka mengalami stagnasi. Enggak maju. Tidak kembali ke Mesir, tidak kembali ke Laut Merah, tapi juga mereka tidak maju-maju. Mereka bertahan di situ, diam di situ, berputar-putar di sekitar gunung itu saja selama 2 tahun kurang lebih. Dan Tuhan berkata ini enggak benar. Ada sesuatu yang salah. Sudah terlalu lama kamu tinggal di sini. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Saatnya untuk maju. Saatnya untuk bergerak. Saatnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan bagimu. Mencapai visi. Mencapai target yang Tuhan tetapkan. Itu persoalan orang Mesir di sekitar Gunung di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Tuhan berkata maju, karena sudah cukup lama kamu tinggal di sini. Nah persoalan Efesus apa saudara-saudara? Kenapa saya menghubungkan 2 ayat ini? Karena Efesus juga mengalami perkara yang sama, situasi yang sama. Ya, yang tadi jemaatnya Musa, Efesus itu jemaatnya Yohanes Rasul. Maupun kadang-kadang Paulus melayani di situ. Sebenarnya Bapak Ibu, jemaat Efesus ini orang yang setia. Ada catatan di situ tadi berkata, kamu itu setia sebenarnya. Bekerja keras dalam pelayanan. Tekun dalam mempertahankan iman. Kurang apa ya? Kamu itu setia. Kamu bekerja keras. Kamu tekun. Mereka berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tekun mengikut Tuhan. Mereka tidak sabar terhadap pengajar-pengajar yang jahat, yang hanya mementingkan diri sendiri. Pengajar palsu yang mengumbar pengajaran sana sini supaya dapat balasan atau berkat daripada jemaat. Mereka rela menderita karena nama Yesus dikatakan.
Dan mereka tidak mengenal lelah. Ini jemaat di Efesus. Efesus itu di daerah Turki, kurang lebih di sana sekarang ini ya. Atau perbatasan Turki dengan Yunani itu. Tetapi Tuhan berkata, saudara-saudara, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Di terjemahan firman Allah yang hidup berkata, kalian tidak mengasihi aku seperti semula. Walaupun kalian sibuk, kalian tekun, kalian semangat melayani, kalian mempertahankan ketekunan, kalian melakukan banyak perkara, menentang pengajaran palsu, tapi ada sesuatu yang terjadi, yaitu kalian stagnasi juga. Sudah melupakan kasih yang dulu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti dulu, seperti semula. Itu juga stagnasi, saudara-saudara. Jemaat di Israel yang di Sinai stagnasi, jemaat yang ada di Efesus pada zaman Rasul Yohanes juga stagnasi. Dan itu harus diatasi karena itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, saudara-saudara sekalian? Ini Allah sendiri yang menuntun. Kalau di Efesus itu Yesus sendiri yang bicara. Kalau di Sinai Bapa sendiri yang bicara. Ada dua jalan keluar yang Tuhan berikan apabila kita menghadapi stagnasi secara rohani. Rohani yang tidak maju-maju, yang begitu saja. Ya, sekali lagi masih beribadah, masih baca Alkitab, masih berdoa, masih ke gereja, tetapi tidak maju. Dan yang satu berkata, kamu sudah melupakan kasih-Mu yang dulu. Dan itu harus diatasi. Cara mengatasinya bagaimana, saudara-saudara? Yang pertama ialah kita harus memandang ke depan. Ya, ayat 7 tadi berkata dari Ulangan 1 itu, majulah, berangkatlah, pergilah. Kemana? Ke pegunungan orang Amori, kepada semua tetangga mereka. Pegunungan orang Amori itu yang ada di Kanaan, lalu kepada semua tetangga di utara, di timur, di selatan. Kalau di barat tidak bisa karena di situ laut. Pergilah ke sana, majulah, berangkatlah. Saudara-saudara, Tuhan berkata tadi, sudah cukup lama kamu tinggal di sini. Sudah cukup lama kamu berhenti. Sudah cukup lama kamu puas hanya mencapai ini saja. Waktunya untuk maju, waktunya untuk berangkat, waktunya untuk pergi dari sini. Kemana saudara-saudara? Menghadapi tantangan baru. Memandang ke depan, ke pegunungan orang Amori. Dan itu tantangannya kita sudah lihat banyak sekali, besar sekali. Harus berjuang memang, harus berperang, harus merebut. Tetapi Tuhan berkata, maju, pandang ke depan, berani melakukan hal-hal yang besar. Saudara-saudara sekalian, seorang hamba Tuhan bernama William Carey. William Carey, dia misionaris dari Inggris, dia pergi ke India. Dia bilang begini, saudara-saudara, harapkan hal-hal besar dari Tuhan, lakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Expect great things from God, attempt great things for God. Harapkan hal-hal besar dari Tuhan, kemudian lakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Maka kita harus beranjak dari keadaan kita sekarang ini, dari situasi kita, dari keadaan kita yang begitu-begitu saja, yang rutin-rutin, yang normal-normal, yang datar-datar, yang pengulangan-pengulangan peristiwa tiap hari, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik dalam pertumbuhan rohani, ya cuma begitu muter-muter di sekitar
Gunung Sinai yang cuma diatur oleh peraturan-peraturan, yang cuma bergantung kepada hukum-hukum Taurat, kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan, harus beranjak dari situ. Beranjak dari capaian kita yang ada sekarang ini dalam berbagai hal, dalam ekonomi, dalam karir kita. Sudah terlalu lama kamu ada di situ, kata Tuhan. Paling tidak sudah cukup lama, cukuplah itu. Jangan di situ terus, kata Tuhan. Saudara-saudara, apa untungnya kalau kita memandang ke depan? Apa untungnya kalau kita mulai bergerak, mulai beranjak, mulai maju, mulai meninggalkan stagnasi, dan kemudian kita mulai bergerak ke arah tujuan yang baru. Banyak untungnya saudara-saudara sekalian. Kalau kita melakukan itu, kita beranjak, kita berani mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, kita bisa mengukur sejauh mana batas kemampuan kita. Oh, ternyata kita ini orang hebat loh. Oh, ternyata kita ini orang yang mampu. Ternyata kita ini bukan biasa-biasa. Ternyata kita ini ya bukan cuma ibu rumah tangga biasa, bukan cuma mahasiswa biasa, bukan cuma bapak-bapak rumah tangga biasa, tapi kita bisa mengukur bahwa ternyata kemampuan kita jauh lebih besar daripada yang ada sekarang. Ternyata kita ini punya kemampuan besar. Katakan kepada dirimu sendiri, maju, ternyata kamu punya kemampuan besar. Ayo, tumpangkan tangan di dada berkata, ayo maju, ayo bergerak. Karena kamu itu sesungguhnya punya kemampuan besar. Ya, jangan puas cuma begitu-begitu saja hidup ini, saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu bergerak, memandang jauh ke depan, beranjak ke situ? Karena kita bisa memacu adrenalin. Tahu adrenalin ya? Itu kalau kita misalnya naik roller coaster, itu kan rasanya gitu kayak darahnya tercampak itu ya. Nah itu adrenalin saudara-saudara. Ya Israel kan mempertaruhkan hidup mereka itu. Sebenarnya di sekitar Gunung Sinai mereka nyaman di situ 2 tahun bisa saja. Mereka berkata Tuhan tidak usah ke Kanaan, di sini saja kita bikin bangsa baru di sini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ini daerah kosong. Bisa saja mereka berkata kami sudah nyaman di sini 2 tahun, nyatanya kami biasa saja. Ada makanan, ada minuman. Bisa jumpa Tuhan, di gunung lain belum tentu bisa jumpa Tuhan. Di sini sudah bisa jumpa Tuhan. Sudah di sini saja, bisa. Tetapi Tuhan berkata harus maju. Dan di situ ada Amalek. Kita sudah bahas tempo hari itu. Ada Amon, ada Moab, ada Raja ada pertarungan di Beersheba itu, ada peristiwa-peristiwa yang membuat adrenalin mereka menjadi terpacu. Hidup monoton itu membosankan ya tak? Begitu saja itu bosan. Walau ada resiko saudara, tapi itu menyenangkan. Ada motivator top di Indonesia. Itu sudah biasa dia keliling dunia ke kota-kota top di dunia ini. New York gitu ya, di Los Angeles, kemudian ke Prancis, kemana, pokoknya kota-kota terbesar di dunia. Dia, istri dan anak-anaknya sudah terbiasa. Dan tahun-tahun terakhir sebelum corona, kebetulan dia kena corona di awal-awal tahun 2020 itu ya. Jadi dia yang kena corona itu angkatan pertama, termasuk ya itu sesudah ibu dan putrinya itu sesudahnya motivator ini kena. Tapi sebelumnya dia berkata, saudara-saudara, sekarang ini kami tidak lagi mencari kesempatan untuk keliling kota-kota besar di dunia itu karena sudah bosen. Tantangan bagi kami sekarang adalah desa-desa, pegunungan-pegunungan, tempat-tempat yang terpencil. Karena kunjungi kota-kota lain itu sudah stagnasi rasanya, enggak ada tantangan baru. Adrenalinnya enggak terpacu. Jadi carinya itu ke pedalaman-pedalaman, ke desa-desa, ke tempat-tempat terpencil.
Itu cita-citanya. Dan kelakon saudara ya, sebelum corona itu dia istri anak-anaknya itu tiap tahun pergi nanti ke luar negeri, bukan ke Prancis, bukan ke Belanda, bukan ke Spanyol, bukan ke Amerika atau Amerika Latin, tapi ke desa-desa, pedalaman-pedalaman di luar negeri. Dan itu tantangan luar biasa. Yang ketiga saudara, kalau kita berani menghadapi ke depan, bergerak maju ke sesuatu yang baru, kita bisa belajar untuk mengetahui banyak hal, sekalipun itu akan menyulitkan diri. Israel itu maju, itu mempersulit mereka. Ya, mencari tantangan baru itu artinya sama dengan golek perkara, cari masalah. Sudah nyaman begini, ngapain harus cari tantangan baru? Betul ya? Tapi menyenangkan tak? Coba misalnya saya sebut namanya, saya suka sebut nama sih. Pak Rudi misalnya. Sudah nyaman kerja di Sinarmas. Sinarmas ya dulu ya? Di BF itu. Di finance pokoknya. Di finance-nya jual beli mobil, jual beli motor orang gitu. Sudah nyaman di Purwokerto selama bertahun-tahun. Kita kontak-kontak. Ya. Namanya pun di HP saya tetap Rudi Purwokerto. Padahal rumahnya di Klaten. Ya. Karena dia kerja di Purwokerto, tiba-tiba balik ke Klaten. Saya sudah enggak di Purwokerto, Pak. Nah, terus mau cari tantangan baru. Tantangan baru. Asik ya, Pak ya? Asik. Pak, enggak saya tugas, kenapa Jawa Timur aku? Pak, enggak saya tugas, kenapa ke Pontianak? Tantangan baru, tapi itu menyenangkan. Mungkin Alin mikir, golek perkara, napa metu, sudah ada gaji tetap, sudah nyaman di situ, kok metu? Pernah enggak Alin tanya gitu? Golek perkara ngopo to kok gitu. Mbok ya wis. Tapi cari tantangan baru. Ya, tapi dengan itu saudara-saudara, kita akan mengetahui banyak hal, sekalipun menyulitkan diri sendiri. Apalagi untungnya kalau kita menghadapi tantangan baru, kita bisa melatih diri kita untuk percaya diri. PD. Menghadapi tantangan baru itu percaya diri. Ya, mungkin akhirnya tokonya pinjaman, tokonya kecil, sewa. Lalu Tuhan berkata, sudah terlalu lama kamu di sini. Cuma ngurusi toko di warung yang kecil, sewa lagi. Di kios yang kecil. Tuku dewe. Ada yang bilang amin? Golek perkara, ngopo golek perkara. Beli sendiri, toko sendiri. Nggak ada yang bilang amin, tidak berani. Kira-kira begitu loh saudara. Tuhan berkata ke Israel, bergerak, maju, jalan, kemana? Ke tantangan baru yang besar. Cari perkara. Tapi mereka percaya diri saudara-saudara. Maju, percaya diri. Boleh kok minta yang baru tuh ya. Ini di sini. Ada tulisan di belakang pintu kalau saudara, apa namanya itu, pernah ke belakang situ, ditulisi Pak Iwan dulu. Doa Yabes. 1, 2, 3, 4. Salah satunya ialah, kiranya engkau memperluas daerahku. Lah adiknya itu lewat, mau mateni lampu Natal ki lho, tugas mateni lampu Natal ya bener ya. Kok moco tulisan sapa lho, tulisan Mase, isine apa? Doa Yabes, kiranya engkau memperluas daerahku. Sembayang di Natal tahun berapa saya lupa. Tuhan, saya minta daerahku diperluas. Wih, berapa bulan kemudian datang, Pak, daerahku diperluas. Itu loh doa itu dijawab. Doa apa? Doa di belakang pintu itu loh Pak. Doa di belakang pintu apa? Saya nggak tahu kalau ada tulisan di situ. Sampai sekarang masih ada kelihatannya itu ya. Daerahku diperluas. Ya, percaya diri, tangani, selesai saudara-saudara sekalian. Apalagi untungnya kalau kita maju, kita bisa membiasakan diri untuk tidak terlalu cepat puas.
Karena seringkali kita ini cepat puas ya. Wes gini ya, wes lah. Boleh perkara ngobrol, wes gini aja. Terus neko-neko. Bisa makan, bisa nyekolahkan anak, bisa punya ini itu sedikit-sedikit. Nggak usah neko-neko, nggak usah sing duwur-duwur. Segini aja cukup. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita maju, kita bisa merasakan sensasi kemenangan. Israel itu begitu tarung perang melawan satu bangsa, menang. Ada pasti sensasi di situ. Maju lagi, perang lagi, menang lagi. Ada lagi sensasi di situ, sampai akhirnya mereka rebut bangsa-bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita maju, mari kita berangkat, mari kita mencari tantangan baru. Hadapi tantanganmu, kalau tidak ada ciptakan tantangan. Berani? Enggak ada tantangan Pak, biasa, ciptakan. Golek perkara gitu loh saudara. Bukan golek perkara pergi tantang orang di jalan, bukan. Artinya bikin cita-cita baru dan ternyata terbukti dalam perjalanan umat Tuhan hal-hal yang mustahil bahkan bisa muncul. Anak-anak muda saya tantang sesudah pandemi, pergilah ke luar negeri. Amin, anak-anak muda. Orang dua paspor Pak, gawe. Lah nanti keluar negerinya gimana? Orang ngerti aku. Mungkin bisa punya alasan. Pak, kami mau nilai Cik Nana di Thailand. Nah, boleh ya tak? Amin, anak-anak muda. Selesai pandemi, Indonesia sudah bebas, Thailand sudah bebas, Singapura bebas dari corona. Lalu anak-anak muda, backpacker, gak usah yang manja-manja. Bawa tas belakang, tas punggung gitu kan, berangkat. Turun di bandara boleh. Lu ada loh teman-teman pendeta-pendeta dari Jakarta. Satu gereja itu pendetanya ada beberapa. Gembalanya itu ketua sinode. Ya. Lalu bilang anak-anak buah, mau ke Singapura sama Malaysia? Mau. Tapi caranya begini, jadwalnya begini, begitu tiba malam hari tidur dulu di bandara. Bandara Changi itu kan paling top di dunia, tah? Saya pernah tidur di situ kok, di lantainya. Bandara Changi itu karpetnya kan empuk banget gitu ya. Saya pernah tidur di situ. Murah popo gitu ya. Enggak ada yang kenal kok. Siapa yang mau kenal gitu? Di luar negeri kan enggak ada yang kenal. Nah ini rombongan ini tidur di situ, ada di bangku-bangku, ada apa? Apalagi kalau kita ke Hong Kong itu kan bandaranya itu ada tempat tidur enak di situ. Saya kalau transit di Hong Kong mau ke Amerika biasanya itu, saya bisa tidur di ada sofanya apa tuh, ada kursinya bisa tidur betul 3 jam di situ. Karena kalau di pesawat itu kan tidak selalu bisa tidur. Nah yang begini-gini boleh, anak-anak muda apalagi kalau sudah orang tua mungkin ya wagu. Tapi anak muda kan tidak apa-apa. Dari Singapura transit bisa tidur situ atau pergi ke Dongmun atau ke Suarna apa itu di Bangkok itu ya. Bolehlah gitu. Nah, bikin tantangan baru. Orang wani Pak, ya wis. Pasangan muda cari tantangan baru. Punya rumah sendiri, punya usaha sendiri, punya pelayanan sendiri. Amin. Berarti punya pelayanan sendiri, aku mencelat dari GIA Pak. Orang ngerti aku. Caranya gimana kan ada saja toh, Tuhan kerjakan toh. Tiba-tiba sudah di mana Pak? Terima kasih Bapak sudah bimbing saya selama ini. Sekarang saya bisa ngerjakan ini. Kan bisa saja toh. Pokoknya sudahlah, maju. Jangan berhenti, terlalu lama kamu ada di situ. Itu cara pertama. Yang kedua, kita belajar dari Efesus tadi, memandang ke belakang. Loh, masa bagus toh Pak memandang ke belakang? Karena ada nasihat berkata, jangan mengingat-ingat masa lalu. Lalu Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Nah ini kok malah disuruh ke belakang itu, bagaimana toh Pak? Tapi maksud saya kita
mengambil ayat 5 tadi loh saudara-saudara. Dari Wahyu pasal 2 ayat 5 tadi. Di sana dikatakan lakukanlah lagi apa yang dulu, apa yang semula engkau lakukan. Itu maksud saya kembali ke belakang. Bukan kembali ke posisi semula, tapi kepada cinta, kepada hati yang membara. Apa sebenarnya masalah orang-orang Efesus ini, Bapak Ibu sekalian? Bukankah mereka masih berlelah-lelah bagi Tuhan? Masih berjerih lelah. Seperti kita ini, seperti para pelayan, seperti aktivis, apa pengerja di sini masih berlelah-lelah. Masih tekun kebaktiannya. Kita bersyukur tiap minggu mulai bertambah-tambah ya. Beberapa masih takut. Kemarin saya WA, beberapa itu masih takut Pak gitu. Tapi kita sudah mulai tambah berani. Kita doakan Corona di Klaten semakin hilang. Amin. Bertekun. Nah ini Efesus ini masih bertekun, mereka tidak sabar terhadap pengajar palsu yang hanya mencari keuntungan pribadi. Mereka rela menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Tapi Tuhan berkata, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kontras sekali, ini paradoks sekali. Mereka masih bersemangat, mereka masih melayani, mereka masih bekerja di ladang Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi masalah mereka apa? Masalah mereka tidak punya antusiasme. Tahu antusiasme ya? Antusiasme artinya kegairahan, gelora, semangat, minat besar. Pertanyaannya, apakah Anda masih bergelora untuk kebaktian? Apakah Anda masih punya minat besar untuk kebaktian? Apakah Anda punya semangat untuk kebaktian? Jangan-jangan kebaktian cuma rutinitas. Oh karena orang Kristen enggak enak lah kalau enggak kebaktian. Jadi kalau minggu itu ya kebaktian lah. Kalau kebaktian rasanya ada sesuatu yang kurang loh Pak. Di hati ini rasanya gimana gitu loh. Gimana itu saya tanya, gimana itu apa? Ya gimana gitu loh. Nah gimana itu apa? Ya pokoknya gimana gitu. Ada sesuatu yang kosong kalau saya tidak kebaktian. Tapi kalau cuma begitu Tuhan Yesus berkata, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena bagi Tuhan antusiasme, kasih semula, yang bergelora, yang bergairah, yang bersemangat, yang berapi-api. Itu yang harus dipertahankan. Jadi ingat yang lalu itu kata Tuhan. Tuhan mau orang-orang Efesus tetap melakukan semua yang mereka lakukan, ya, pelayanan, perjuangan, pengabdian, pengorbanan, tapi bukan rutin, datar-datar, tetapi harus dengan api yang lama. Api yang dulu yang pernah dirasakan pada waktu terima Yesus pertama kali, atau pada waktu dipenuhi Roh Kudus pertama kali. Kalau enggak begitu kata Tuhan, Tuhan akan mengambil kaki dian dari kita. Kaki dian itu apa? Kaki dian itu kan penopang dari cahaya, penopang dari terang. Kaki dian yang ada di ruang suci, tiap hari di situ ada api. Tiap hari minyaknya harus ditambah. Dan api itu enggak boleh padam. Api itu enggak boleh padam. Saya tidak tahu kondisi hati kita hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak orang yang hatinya mulai padam oleh karena menghadapi corona. Kemarin ada orang telepon pelepasan melalui pelayanan telepon video call. Lalu Ibu Yerus ingatkan, ayo ke gereja lagi. Waduh, rasanya kok sudah gimana gitu loh. Loh kenapa? Sudah nyaman kebaktian pakai
streaming. Sudah terlanjur 2 tahun hampir ini ya. 2 tahun streaming, jadi sudah nyaman. Tiap hari mereka beribadah. Ikuti dari Klaten, mungkin pagi ini masih ikuti itu. Ikuti dari Surabaya, dari pendeta terkenal. Tapi diingatkan, ayo ke gereja lagi. Kami dorong hari ini ke gereja saja. Tapi nggak tahu dikerjakan apa enggak. Oh sudah terlanjur nyaman pakai streaming. Saudara-saudara sekalian, kalau nggak ada gairah lagi, nggak ada gelora, tidak ada membara di hati ini, Tuhan berkata, lihatlah betapa dalamnya kamu jatuh dan ancamannya kaki Dian yang menopang cahaya, yang menopang terang, yang menopang kesaksian hidup kita itu bisa diambil sehingga tidak ada kesempatan kita bersinar lagi. Tidak ada kesempatan bagi kita bercahaya lagi. Itu penting saudara, bersinar, bercahaya, itu penting. Kalau ada pimpinan sinode dipilih baru, ya biasanya itu di grup pimpinan PGI itu selalu memberitahu kayak minggu ini kemarin, tahu-tahu ada selamat atas terpilihnya pimpinan sinode yang baru. Dalam bulan ini ada berapa tempat, di Kalimantan Utara, di Tapanuli Selatan, di mana lagi itu muncul. Nah itu kalau saya ucapkan selamat ya untuk Kalimantan Utara ketua sinodenya kemarin, saya ucapkan selamat atas terpilihnya kembali, lalu saya selalu akhiri dengan teruslah bersinar. Teruslah bersinar. Yang lain berkata, oh, selamat memikul tanggung jawab baru. Ya boleh ucapannya begitu, tapi selalu saya berkata, teruslah bersinar. Itu penting. Kalau hidup kita tidak memancarkan cahaya, Tuhan berkata enggak perlu lagi buat apa. Kalau gantang sudah ditempatkan di bawah tempat tidur, ya kalau nyala api itu sudah enggak ada, buat apa lagi selalu dibuang, diinjak-injak orang, kata Tuhan. Hidup kita itu harus bercahaya. Nah tapi saudara-saudara, kalau kita enggak punya kasih yang semula yang kita lakukan, tidak ada lagi gairah, tidak ada gelora, tidak ada antusiasme, Tuhan berkata kaki Dianmu akan saya ambil. Kalau kaki Dian diambil maka apinya enggak ada lagi, bagaimana kita bisa bercahaya? Saudara-saudara, ada orang yang masih rutin baca Alkitab, rutin bersaat teduh, rutin berdoa, rutin beribadah, tapi hatinya sudah tawar. Dia terasa kok, orang itu terasa, kita terasa. Tidak ada antusiasme. Itu stagnasi. Maju enggak, mundur enggak. Enggak mundur memang, tapi enggak maju. Itu stagnasi. Dan Tuhan berkata, waduh ini masalah ini. Saudara-saudara, kalau hatimu begitu, mari datang kepada Tuhan, minta Ia mengobarkan kembali kasih mula-mula itu di hati kita. Kasih mula-mula bukan berarti sibuk, itu enggak. Itu cuma urusan antusiasme, perasaan bergelora. Kayak anak-anak muda itu loh, kalau disuruh kerja apa saja itu, mau Pak Pujo bolak-balik bilang, Sabtu latihan, Minggu pagi ngiringi, Minggu siang kebaktian pemuda, nanti Minggu sore apalagi diajak berangkat lagi. Saya sudah bani nanti tanggal sekian ikut saya lagi ya, siap Pak gitu. Itu antusiasme, tapi mudah-mudahanlah antusiasme yang rohani, bukan jiwa saja, bukan psikologis saja, tapi antusiasme yang dibakar oleh cinta yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saat kasih mula-mula Anda kembali lagi, Anda pasti akan keluar dari kondisi stagnasi. Akan bergairah lagi, bersuka cita menggebu-gebu lagi. Jangan stagnasi, jangan puas begitu-begitu saja, apalagi bosan lalu mundur. Persoalan banyak orang Kristen adalah dia diem, maju enggak, mundur enggak, tapi lama-lama dia akan bosan dan lama-lama dia akan mundur.
bukannya maju seperti Israel, bukannya mengambil kembali kasih mula-mulanya untuk boleh maju, tetapi karena ini, karena itu, karena salah persepsi, karena salah tangkap tentang orang, karena keinginannya nggak tercapai, karena merasa orang lain salah terhadap dirinya, segala macam, akhirnya mundur. Wah, itu bahaya. Dan Yesus berkata, betapa dalamnya. Yesus nggak berkata, hati-hati loh, nek kamu begitu nanti kamu jatuh loh. Enggak. Tuhan berkata karena antusiasmemu sudah enggak ada, karena gelora di hatimu enggak ada, karena cinta mula-mulamu itu yang semula kamu alami itu sudah enggak ada, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Bertobat. Kalau enggak, kaki dianmu makin diambil. Lu jangan kita pikir, loh ya Tuhan masa aketo sama saya toh, Tuhan tahu kelemahan saya. Ya Tuhan tahu kelemahan saya, harusnya kan mengampuni saya. Tidak bisa begitu. Tuhan berkata bertobat, kalau enggak kaki diannya saya ambil. Kamu mau bersinar macam apa enggak punya kaki dian? Kamu mau hidupmu berguna, guna apa? Enggak ada kaki dian. Kaki diannya saya ambil kata Tuhan. Jangan dikira Tuhan itu murah hati banget, lalu begitu langsung, wah enggak apa-apa wes, ayo nak enggak apa-apa gitu, enggak. Begitu kamu tidak merespon, Tuhan berkata, aku ambil kaki dian. Nah, jangan sampai kaki dian itu diambil Bapak Ibu ya. Jangan mundur, jangan bosan, apapun alasannya, jangan mundur. Apapun alasannya, apapun alasannya, apapun alasannya. Yang rugi kita sendiri loh saudara ya. Kita nyalah-nyalahkan orang, kita tuding-tuding orang, yang rugi kita. Orang lain enak-enak saja tetap maju, kita ngeribut, lu kayak gitu, enggak kayak gini. Tuhan berkata, karepmu, orangnya maju, kamunya yang masih sibuk ngurusi dirimu sendiri, kamu sudah jatuh terlalu dalam, kalau gini terus kaki diannya sambil sisan, kapokmu kapan gitu kira-kira loh saudara ya. Bahasanya sehari-hari kira-kira begitu. Maka sekali lagi fokuslah kepada tantangan baru. Impikan hal-hal besar, cita-citakan cita-cita besar, doakan hal-hal besar. Dan bergeraklah, raihlah itu. Amin. Terus yang kedua, bangkitkan antusiasme di hatimu. Bakar lagi, biar Roh Kudus membakar hati kita. Masih ingat beberapa minggu lalu saya mengutip lagu Take me back dear Lord to the place when I first receive you. Ya, Ibu Yerus waktu itu kok kamu gak ngajak nyanyi itu? Oh lagunya angel, musiknya juga angel itu ya toh. Take me back, take me back dear Lord to the place when I first receive you. Ya, bahwa aku kembali ke tempat di mana aku pertama kali atau ketika pertama kali aku menerimamu. Take me back dear Lord to the place when I first believe. Doa saya ialah supaya Tuhan bawa kita, diri saya, Bapak Ibu, ke tempat, ke posisi, ke situasi ketika pertama kali kita terima Yesus, ketika kita pertama kali menerima Dia. Itu kan kalau disuruh cerita dulu gimana? Waduh, nggak bisa diceritakan. Ojo tekok gitu ya. Pokoknya kira-kira gitu. Dulu kamu terima Yesus rasanya gimana? Ojo tekok gitu loh. Orang Jawa kan gitu tah? Karena nggak bisa diungkapkan, lalu jawabnya ojo tekok, ojo takon, OTW, pokoknya ojo tekok wae gitu ya, OTW. Ada yang bercerita ketika pertama kali dipenuhi Roh Kudus, itu rasanya kayak terbang. Kayak terbang saudara. Ada gairah baru, ada sukacita baru, ada warna baru kehidupan ini. Nah Yesus berkata, alami lagi yang seperti itu.
alami lagi yang seperti itu. Saya berdoa, dan mari kita berdoa bersama, kita kembali ke situasi itu. Bawa aku kembali Tuhan kepada tempat ketika pertama kali aku terima Engkau, ketika pertama kali aku percaya kepadamu.